Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menyampaikan materi terkait dengan gangguan bipolar atau bipolar disorder. Baik, baik. Ya, eh, nah untuk penjelasan materinya sendiri, sebenarnya bipolar and related disorder itu masuk ke dalam satu gangguan besar yaitu mood disorder atau gangguan mood yang di dalamnya ada depressive disorder dan juga bipolar and related disorder. Nanti tapi untuk pembagian penjelasannya nanti ada dalam dua pertemuan. Jadi pertemuan 12 ini terkait dengan gangguan bipolar, kemudian nanti yang 13 terkait dengan depresif. Nah, tapi secara umum saya jelaskan gambaran perbedaannya secara garis besarnya ya. Oke. Nah, kalau bipolar and related disorder atau bipolar disorder itu disebut juga dengan mood swing disorder gitu ya, karena perubahan mood gitu ya yang cukup signifikan. Kalau depresif itu unipolar karena hanya di sisi depresifnya saja, tidak ada manik sama sekali. Oke. Nah, Nah, gambaran umum gangguan mood ya itu ada depressive disorder dan juga bipolar disorder. Nah, kalau untuk depressive disorder itu ada tiga tipe, yaitu MDD, Major Depressive Disorder, kemudian ada Persistent Depressive Disorder atau dystemic atau dysthymia, kemudian ada Premenstrual Dysphoric Disorder atau PMDD gitu. Nah, kalau bipolar disorder itu ada and related ya, bipolar and related disorder itu ada bipolar sendiri dan juga ada cyclothymic disorder. Oke, nah kalau depresif, khususnya major depressive disorder yang prevalensinya cukup banyak ya di dunia, itu sekitar kalau prevalensi secara umum ya di dunia itu MDD itu ada 16,5% secara umum. Nah, kalau dilihat dari gendernya itu 20%-nya adalah laki-laki, 21%-nya adalah perempuan seperti itu. Nah, gejala atau fitur utama yang muncul biasanya adalah episode depresifnya severe atau parah gitu ya, biasanya tingkat keparahannya parah gitu ya, berat gitu. Terus kemudian dengan kategori moodnya, low gitu ya, terus kemudian ada hopelessness, kayak merasa nggak berdaya, nggak punya harapan, merasa worthless gitu ya, worthlessness, kayak dia ngerasa nggak berharga dan lain sebagainya. Kemudian pasti ada perubahan pola dan minat tidur, biasanya juga perubahan pola dan minat terkait makan juga. Kemudian kurangnya motivasi, kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas rutin sehari-hari, termasuk tadi misalnya makan, kalau sekolah ya sekolah, terus kemudian atau pekerjaannya dan lain sebagainya, pasti juga berhubungan sama relationship-nya dan lain sebagainya. Nah, eh, episodenya kalau yang depresif itu yang muncul hanya depresif saja, ya. Nah, seseorang biasanya kembali ke kondisi normalnya, tapi munculannya berulang-ulang gitu. Jadi ada episodenya. Kalau gangguan mood itu ada jadwalnya, ada episodenya, seperti itu. Nah, kalau kalian tahu ada yang namanya seasonal affective disorder. Nah, ini biasanya kalau negara-negara empat musim, biasanya kalau saat sedang musim dingin, nah itu biasanya juga berpengaruh ke moodnya gitu. Nah, ini yang namanya seasonal affective disorder gitu. Jadi kayak lebih depresif biasanya. Nah, kemudian kalau yang persisten depressive disorder atau dysthemic, ini biasanya pola kronis dari depresi. Kemunculannya atau fiturnya itu sama seperti MDD, tapi tingkat keparahannya jauh lebih parah dan kalau kronis berarti durasinya jauh lebih panjang gitu. Makanya di sini dikatakan seseorang tuh merasakannya kayak down in the dumps gitu, kayak ngerasa bener-bener super ngedrop gitu ya, kayak mental breakdown-nya parah gitu ya istilahnya, itu hampir di seluruh waktunya gitu. Jadi lebih panjang, lebih lama biasanya.
gitu. Nah, tapi mesti dicek lagi pas proses pemeriksaan biasanya. Nah, kemudian ada juga PMDD, kalau ini kalau ini pasti ke perempuan gitu ya, dan diagnosis baru muncul baru di DSM-5, biasanya muncul di periode premenstrual. Biasanya kan moodnya fluktuatif ya kalau cewek mau PMS gitu misalnya. Nah, ini eh, ketika signifikan, nah itu bisa dikatakan sebagai PMDD gitu. Nah, tapi bisa diingat kapan dikatakan gangguan atau kapan dikatakan PMS biasa ketika sampai benar-benar disfungsi kehidupan sehari-harinya itu sangat berasa. Nah, itu baru dikatakan gangguan. Nah, kita masuk ke bipolar. Nah, kalau bipolar sendiri itu sekitar 1% dari populasi, kalau siklotimik sekitar 0,4% sampai 1% dari populasi. Nah, kalau bipolar itu nanti ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Yang jelas bipolar ini dia fiturnya perubahan, ada periode perubahan mood-nya, kemudian level energi dan level aktivitas antara manik dan depresifnya itu juga sangat berbeda dan biasanya juga mengganggu mood normal gitu ya, mengganggu biasa. Oke. Nanti dijelaskan lebih lanjut di bawah terkait bedanya bipolar 1 dan bipolar 2 itu seperti apa. Nah, kalau manik itu apa sih gitu? Mania atau manik itu apa? Nah, manik ini adalah episode ketika kondisi mood seseorang itu membuat dia merasa energinya dan juga aktivitasnya itu kayak high energy gitu. Terus kemudian ucapannya kalau dari kan tadi aktivitas ya, termasuk cara dia berbicara itu cenderung cepat, terus kemudian flight idea tuh kayak biasanya idenya tuh kayak berubah-berubah cepat sekali kalau ngomong, terus kemudian ngomongnya apa tuh kayak eh, full of energi, terus kayak berapi-api gitu ya misalnya, terus kemudian kayak penuh tekanan-tekanan gitu misalnya. Terus kemudian tapi dia ada poor judgment. Jadi ngomongnya banyak gitu tapi dia poor judgment. Apa namanya? Kemampuan dia untuk melakukan penilaian tuh biasanya kurang. Dan juga ada restlessness, jadi kelihatan kayak gelisah gitu, mungkin kakinya bergerak-gerak atau misalnya dia nggak bisa diem, itu excitementnya juga kelihatan tinggi gitu. Kemudian suasana hatinya juga meningkat, kayak tadi moodnya juga kelihatan lebih high gitu ya, kayak lebih penuh energi biasanya seperti itu. Nah, kalau siklotimik ini level yang lebih ringan daripada uh, bipolar seperti itu. Nah, biasanya mulai muncul di remaja akhir atau dewasa awal dan cukup persisten terjadi selama 1 tahun. Itu baru bisa dikatakan siklotimik. Nah, ini ada mood thermometer. Nah, mood thermometer ini untuk menunjukkan eh, apa ya, untuk membedakan kapan kalau normal mood itu kan atau balance moodnya itu ketika di garis tengah itu ya sebagai dasarnya, lalu kemudian kalau ke atas sedikit ini manik ya, kalau ke atas tuh manik ya, berarti tadi kan energinya besar. Nah, ini hipomania ya, hipomania itu ketika maniknya itu masih dalam taraf mild, ringan atau moderate gitu ya, sedang. Kalau manik, full manik atau full blown manik itu biasanya severe atau parah, itu yang paling atas ya. Kemudian kalau depression, mood depresif itu yang dia ke bawah. Kalau mild, mild to moderate itu masih ringan atau sedang, tuh severe tuh uh, itu yang makin parah ke bawah gitu ya. Nah, keadaan mood seseorang itu sebenarnya dapat dilihat dalam kontinum seperti ini. Lebih mudah dilihatnya ke atas ke bawah karena energinya kan seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang maniknya ringan atau hipomania, nah biasanya ini merupakan karakteristik dari gangguan siklotimik gitu. Nah, oke, kita masuk secara spesifik ke bipolar and related disorder. Nah, gangguan bipolar sendiri itu disebut juga dengan gangguan mood swing karena melibatkan keadaan mood depresif dan juga mood manik yang sering muncul dalam pola yang berbolak-balik gitu. Nah, bipolar disorder sendiri itu adalah eh, seseorang mengalami bipolar disorder ketika mengalami mood swing dan perubahan level energi atau level aktivitas yang sangat ekstrim
Nah, perubahan mood antara tingginya fase maniknya dia dan rendahnya level energi atau ketika depresif terjadi selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Gitu. Jadi misalnya maniknya selama seminggu nih, kemudian udah mulai normal, kemudian nanti muncul depresifnya misalnya 2 minggu seperti itu. Jadi biasanya dia ada periode waktu tertentu dan ada jadwalnya, ada polanya biasanya seperti itu. Jadi tidak random munculnya, tapi ada polanya seperti itu. Nah, episode pertama bisa bisa jadi manik atau depresif duluan gitu. Jadi setiap orang juga bisa beda-beda. Episode manik biasanya terjadi sekitar beberapa minggu, bahkan bisa 1 sampai 2 bulan. Tapi umumnya lebih pendek ya kalau manik. Dan kemudian tiba-tiba berakhir eh, apa ya kayak selesainya itu cenderung lebih mendadak atau lebih tiba-tiba dibandingkan dengan episode depresif. Biasanya kayak cenderung lebih lama proses berhenti apa episode depresifnya tuh lebih pelan-pelan gitu kalau yang depresif dibandingkan dengan manik. Nah, perbedaan utama tadi antara gangguan bipolar 1 dan bipolar 2 itu adalah apakah seseorang mengalami full blown manic episode seperti itu. Yang tadi manik yang paling atas tadi kalau dari uh, apa kayak termometernya tadi ya, mood termometernya tadi. Jadi kalau gangguan bipolar 1 setidaknya selama periode hidupnya itu pernah terjadi full manik uh, 1 kali aja, nah itu bisa disebut gangguan bipolar 1. Jadi fully manik gitu. Jadi benar-benar eh, apa high of energy, high level of energy, moodnya juga high banget. Terus kemudian juga misalnya dia restless dan lain sebagainya. Tapi benar-benar sampai sangat mengganggu sampai misalnya dia nggak bisa tidur selama beberapa hari. Biasanya ada kayak gitu karena energinya saking high-nya gitu. Nah, biasanya kalau udah seperti itu bisa dikategorikan sebagai gangguan bipolar 1. Ya, jadi umumnya terjadi mood swing ekstrim antara episode manik dan major depresif yang mengganggu mood normalnya. Gitu. Kalau hipomanik biasanya dia memang manik tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Walaupun cukup mengganggu tapi masih bisa gitu. Nggak totally disfungsi parah seperti yang bipolar 1 atau yang full manik. Gitu. Kalau yang gangguan bipolar 2 dia mengalami episode hipomanik atau setidaknya 1 episode major depresif, tetapi tidak pernah mengalami full blown manic episode. Ya, ketika hipomanik, perubahan tidak sesignifikan manik, namun cukup membuat seseorang lebih alert, jadi kayak lebih mungkin jadi kayak karena high energi dia jadi nggak bisa tidur gitu ya, tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga terlihat restless-nya, kemudian terlihat irritable, kayak jadi lebih mudah tersinggung misalnya, terus lebih mudah terpancing emosi gitu dibanding dari biasanya. Tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau yang full manik itu sama sekali udah nggak bisa. Nah, kemudian kalau siklotimik disorder, ini kalau dari asal katanya itu dari bahasa Yunani kyklos, ya, itu yang artinya lingkaran, timos yang artinya roh. Jadi deskripsinya adalah roh yang bergerak melingkar karena gangguan ini adalah sebuah siklus kronis, gangguan mood dengan ditandai perubahan mood ringan yang berlangsung lama, itu bisa sekitar 2 tahun kan cukup lama ya, tapi dia masih hipomaniknya gitu. Atau misalnya 1 tahun kalau pada anak-anak dan remaja. Meski begitu tingkat keparahannya tidak sampai bisa didiagnosis gangguan bipolar seperti itu. Jadi nggak bisa didiagnosis bipolar, tapi moodnya itu apa namanya mood hipomanianya tuh muncul gitu. Ada depresifnya, ada maniknya, tapi nggak cukup tingkat keparahannya tidak cukup untuk sampai didiagnosis bipolar. Nah, itu namanya siklotimik. Itu. Makanya kalau tadi kan biasanya episodenya 1 minggu, gitu, 2 minggu. Kalau ini biasanya sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi berlangsungnya lama dan perubahan moodnya agak ringan seperti itu. Nah, faktor penyebabnya
kalau dari biologi dicek dari hasil brain imaging, kalau dari referensi dari bukunya Nevitt itu dilihat menunjukkan adanya abnormalitas pada area pemrosesan dan regulasi emosi. Biasanya itu di limbic system atau di amigdala ya kalau ngomongin emosi. Nah, itu biasanya ada abnormalitas di situ. Beda sama yang kondisi tidak ada gangguan bipolar. Kemudian dari faktor genetik juga ternyata berperan besar, bahkan kalau bipolar itu 6 kali lebih besar dibandingkan depresif kalau terkait dengan genetik. Seperti itu. Karena dari penelitiannya 43% itu lebih berpotensi kena yang monozigot, sedangkan 6% di yang dizigot seperti itu. Jadi lebih gede perannya genetik gitu ya. Kemudian faktor sosialnya yang jelas stressful life event, misalnya kayak kehilangan pekerjaan, ada konflik pernikahan. Nah, ini sangat berpotensi men-trigger episode mood pada gangguan bipolar gitu. Kemudian faktor psikososial, nah dukungan sosial yang baik itu berpengaruh besar terhadap kemungkinan proses kesembuhan atau recovery dan bagaimana seseorang yang punya gangguan bipolar itu bisa berfungsi di kehidupan sehari-hari. Jadi social support itu sangat penting. Nah, kalau treatmentnya sendiri ini bisa dilihat dari dua perspektif, bisa psychological dan biomedical. Biasanya di mix ya, gabungan antara keduanya. Bisa psychodynamic, contohnya interpersonal therapy atau behavior therapy pakai behavior modification atau pakai CBT, cognitive behavior therapy atau family therapy. Nah, kemudian juga bisa juga pakai biomedical treatment, obat antidepresan atau kayak apa ya, shock terapi kayak listrik gitu ya, elektrokonvulsif terapi, tapi masih jadi perdebatan ya yang ini karena kayak otaknya di strum gitu ya atau akan dikasih kejut listrik gitu. Terus kemudian bisa juga pakai lithium karbonat atau yang tujuannya untuk mood stabilizer gitu ya. Tapi kurang lebih ini biasanya di apa namanya di combine gitu. Jadi medisnya jalan sehingga dia bisa melakukan psikoterapi. Biasanya seperti itu. Karena kalau psikoterapi tok tapi nggak minum obat, itu biasanya dia sulit untuk maintain konsentrasi dan lain sebagainya ketika pas proses psikoterapi. Oke, jadi ini bisa dilakukan ketika pada orang-orang dengan gangguan bipolar. Oke, sejauh ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke kolom chatnya ya. Terima kasih.